warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, sedianya Bapak Menteri Dalam Negeri akan memimpin langsung rapat koordinasi pada siang hari ini. Tapi karena beliau bertugas mendampingi Bapak Presiden dalam kegiatan kenegaraan di Singapura, maka beliau meminta kami untuk mengadakan rapat yang sangat penting ini. Rapat ini dihadiri oleh seluruh pihak yang terkait langsung dalam proses-proses penentuan batas wilayah, penamaan kode, dan kegiatan yang terkait dengan identifikasi rupa bumi secara nasional. Hadir Sekjen Kementerian Pertahanan, kemudian hadir juga Kepala Badan Informasi dan Geospasial, dan seluruh pihak ya, dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan berbagai pihak, termasuk juga para pelaku sejarah, jajaran Kemendagri yang tadi langsung juga dihadirkan agar memberikan perspektif langsung terkait dengan proses yang ada sampai saat ini. Yang pertama perlu kami luruskan mengenai opini yang selama ini beredar di pemberitaan dan di publik, bahwa ada hal-hal yang sifatnya terlalu spekulatif terkait dengan keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengait kepada status 40 tadi. Jadi yang terjadi adalah sebetulnya pemutakhiran data terkait dengan kode wilayah atas seluruh wilayah di Indonesia. Jadi Bapak Menteri tidak spesifik hanya menandatangani wilayah Sumatera Utara dan Aceh saja atau 40 saja, tapi seluruh Indonesia. Jadi ada 4.000 lebih lampiran keputusan yang ditandatangani oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Jadi sekali lagi, keputusan Menteri ini bukan hanya terkait kepada 40 atau 2 provinsi saja, tapi ini adalah pemutakhiran data seluruh Indonesia yang lampirannya tadi ada 4.000 halaman lebih. Itu poin pertama. Poin kedua, Kementerian Dalam Negeri dalam memutuskan batas wilayah dan alokasi teritori ini tidak saja menimbang faktor geografis, misalnya kedekatan secara wilayah, tetapi juga ada data fakta historis, politis, dan kemudian juga data-data sosial dan kultural. Nah, dalam konteks itulah Kementerian Dalam Negeri bersama-sama dengan seluruh instansi memperkaya data-data informasi yang didapat. Pada rapat hari ini tadi telah disampaikan data-data sebagai landasan untuk memutuskan secara final terkait dengan status 40 tadi. Perlu kami sampaikan bahwa selain data-data yang memang sudah ada, yang kami pelajari lebih dalam lagi, ada novum atau data baru yang kami peroleh berdasarkan penelusuran Kemendagri. Nah, data yang baru ini, novum ini tentu akan kami jadikan melalui satu kelengkapan berkas untuk kemudian kami sampaikan, kami laporkan ke Bapak Menteri Dalam Negeri untuk kemudian beliau sampaikan kepada Bapak Presiden. Kami sore ini menyepakati bahwa keputusan akhir adalah didapat dari data-data yang hari ini dikumpulkan oleh forum rapat lintas instansi ini untuk kemudian Pak Menteri laporkan kepada Bapak Presiden. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kami persilakan Pak Sekjen, Pak Kepala BIG, cukup Pak Sekjen Kemendagri. Nah, silakan teman-teman apabila ada yang disampaikan. Apa data terbaru yang didapat oleh kami belum bisa sampaikan, ya itu substansinya nanti akan kami sampaikan langsung, ya. Tetapi data-data ini sangat penting sekali untuk mengambil keputusan. Ya, data-data ini insya Allah akan sangat bermanfaat untuk menghasilkan keputusan yang terbaik bagi semua. Hari ini belum kami sampaikan, nanti kami akan langsung sampaikan kepada Bapak Mendagri untuk beliau sampaikan kepada Bapak Presiden. Pak, ya.
penegasan ya Pak, berarti kan ini masih keputusan, belum menjadi Permendagri, artinya ini 4 pulau ini belum masuk sumut ya, statusnya belum final mengikat atau bagaimana Pak statusnya berarti kalau masih keputusan Mendagri itu Pak? Ya, seperti yang juga disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri, tidak ada keputusan yang tidak bisa dirubah atau diperbaiki, begitu ya. Apapun itu prosesnya, tetapi kami tentu mendengar, menimbang, mempelajari semua masukan, semua data dan perspektif yang disampaikan untuk kemudian menjadi keputusan akhir tentang status kepemilikan 4 pulau tadi. Pak, bukti baru yang ditemukan tadi itu bakal mempengaruhi atau mengubah nggak keputusan Mendagri yang sudah dikeluarkan sebelumnya? Iya, iya. Bukti baru tadi penting karena bisa menjadi landasan yang sangat kuat yang bisa menentukan keputusan kepemilikan pulau tadi. Mari kita tunggu saja teman-teman sekalian, ke arah mana tentu nanti akan melalui kajian pembicaraan dari Pak Menteri Dalam Negeri yang dilaporkan kepada Bapak Presiden. Apakah ada rapat lanjutan untuk Gubernur Aceh dan Sumut dipertemukan? Ya, tentu Pak Menteri Dalam Negeri nanti akan selama ini Pak Menteri Dalam Negeri sangat intens berkomunikasi dengan Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Aceh, dan juga menyampaikan langsung kepada Bapak Presiden, Pak Mensesnek, dan teman-teman di DPR. Jadi Pak Menteri ini aktif membangun komunikasi dengan semua, dengan DPR, dengan Istana, dan juga dengan pimpinan wilayah. Tidak saja dengan Gubernur, tapi juga dengan Bupati. Pak, otonomi di Aceh dan juga perjanjian Helsinki sendiri gimana Pak? Apakah ini memperkuat posisi Aceh yang memang di media itu mengklaim bahwa itu 4 pulau kepemilikan mereka? Kami sangat melihat apa yang disampaikan Pak Yusuf Kala itu penting untuk menjadi rujukan karena mengacu kepada dokumen Helsinki dan Undang-Undang 1956. Namun demikian tentu seperti dokumen-dokumen yang lainnya perlu kita dalami dan kita pelajari masing-masing substansi ke arah mana petunjuk untuk kepemilikan yang lebih permanen begitu. Pak, novum tadi itu yang ditemukan tadi itu atas pengajuan dari pihak mana Pak? Apakah memang temuan dari tim verifikasi di Kemendagri atau ada pengajuan dari Pemprov Aceh atau dari Tapanuli Tengah dan Sumatera Utara? Ya, ini penelusuran dari Kemendagri. Pak Sekjen memimpin langsung karena memang begitu persoalan ini menjadi atensi publik, kami bekerja keras. Dokumen itu hal yang paling mutlak yang harus dikumpulkan. Jadi kami pelajari secara kronologis karena ini rentangnya sangat panjang, ya, sangat panjang. Setiap momen-momen yang menentukan itu kami telusuri lagi dokumennya. Nah, Pak Sekjen memimpin langsung tadi dan menemukan beberapa dokumen yang kami yakin menjadi landasan yang sangat penting. Kapan targetnya ini akan ditetapkan begitu Pak, dan apakah sudah ada arahan? Seperti yang disampaikan Pak Dasko, Presiden sangat memberikan atensi dan akan mengambil keputusan dalam jangka waktu yang tidak lama, ya seperti disampaikan oleh Pak Dasko. Ada arahan khusus nggak Pak dari Presiden Prabowo setelah kasus itu diambil alih oleh Presiden? Ya, saya kira seperti yang disampaikan, persoalan ini adalah atensi kita semua, perlu untuk dikuatkan kebersamaan kita semua dalam menangani kasus ini, dan kami juga berkomunikasi dengan para kepala daerah untuk membangun situasi yang kondusif. Mari kita fokus kepada data-data tidak saja geografis tapi juga data-data historis, itu penting. Dan salah satu data historis itu yang saya kira banyak dibahas di pertemuan rapat pada siang hari ini tadi. Yang lain barangkali silakan. Kalau tidak ada? Bakal diumumkan setelah Pak Presiden pulang dari Rusia atau? Wah, kami sampaikan laporan itu sore ini juga ke Pak Mendagri untuk beliau sampaikan ke Bapak Presiden. Ya. Pak, untuk pemanggilan Gubernur Sumut dan Aceh itu kapan Pak? Ya, itu nanti ditentukan berikutnya oleh Pak Mendagri. Ya, pasti Pak Mendagri akan umumkan dan akan sampaikan. Ya, saat ini beliau masih bertugas menampingi Bapak Presiden. Kalau tidak ada, saya kira cukup ya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.